3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di channel Info Pensiunan ASN. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoa. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada kabar terbaru dan ini berita baik dari Taspen, Bapak Ibu. Dan juga berita baik dari pemerintah melalui dokumen yang disusun oleh pemerintah yang juga dalam pidatonya Pak Presiden beberapa hari yang lalu sudah menyampaikannya secara verbal. Kita mulai dari yang pertama, informasi Taspen yang berisi kabar baik untuk pensiunan tentunya. Ini terkait layanan terbaru dari Taspen ya. Ini kita baca flyernya. Pindah kantor bayar pensiun cukup online. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin pindah kantor bayar untuk pensiunan, itu Bapak Ibu tidak perlu datang langsung ke kantor Taspen. Bapak Ibu Taspen menyediakan layanan seperti ini. Kita baca, pindah kantor bayar nggak ribet, tidak perlu datang ke kantor, cukup akses tostaspen.co.id. Jadi ini adalah situs ya yang memudahkan Bapak Ibu pensiunan secara online. tos.taspen.co.id untuk mengajukan pindah kantor bayar pensiun secara online. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya mutasi kantor bayar. Perubahan kantor bayar dapat dilakukan kantor cabang berdasarkan permintaan dari penerima pensiun. Sekali lagi, perubahan kantor bayar yang dapat dilakukan kantor cabang berdasarkan permintaan dari pensiun. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melalui mengikuti alurnya. Kita baca dulu nih lanjutannya. Nah, yang Bapak Ibu perlu siapkan, dokumen yang Bapak Ibu siapkan adalah pertama, mengisi formulir mutasi, yang kedua, SK pensiun, kemudian foto diri memegang KTP, selfie dengan KTP, KTP pemohon, dan buku rekening pemohon. Tapi Bapak Ibu pastikan nanti melalui aplikasi TOS Taspen, bukan aplikasi lain ya. Kalau aplikasi lain hati-hati Bapak Ibu, bisa jadi itu adalah modus seperti itu. Jadi aplikasi yang ditetapkan pemerintah atau Taspen dalam hal ini yaitu TOS Taspen ya. Sekali lagi tostaspen.id. Cara mudah mengajukan mutasi kantor bayar Bapak Ibu. Di sini akses tostaspen.cgco.id. Kemudian pilih pengajuan non-klaimnya. Pilih mutasi kantor bayar. Unggah dokumen-dokumen tadi, kemudian kirim pengajuan. Simpan nomor tiket untuk melacak proses pengajuannya. Bapak Ibu, ini prosesnya mudah sebenarnya dan tidak ribet ya. Kalau kita lihat ada 5 tahapan yang perlu Bapak Ibu pensiun ikuti. Pindah kantor bayar jadi lebih mudah, tidak perlu antri, tidak perlu datang ke kantor. Taspen hadir memberikan layanan yang semakin mudah bagi peserta. Sekali lagi kami tekankan, pastikan melalui aplikasi resmi TOS Taspen Bapak Ibu, bukan yang lain ya, bukan yang lain. Kemudian Bapak Ibu bisa juga konsultasi langsung ke pihak Taspen untuk perdana. Bapak Ibu bisa komunikasi ke pihak Taspen atau mengunjungi kantor Taspen untuk mengkonfirmasi informasi ini jika Bapak Ibu merasa belum yakin. Tapi informasi yang kami sampaikan ini resmi dari media Taspen Bapak Ibu ya, resmi dari media Taspen. Nah, ini gambar baik dari Taspennya. Kemudian dari pemerintah pusat sendiri melalui Presiden, kemudian Kementerian Keuangan, itu menyusun dokumen terbaru untuk 2027. Dan di sana ada kabar baik untuk pensiunan dalam hal ini, yaitu dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Ini adalah dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Dan salah satu poin yang disampaikan dalam dokumen ini terkait pensiunan ke depan seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kami juga akan menyampaikan keterangan resmi dari Taspen terkait rapelan gaji seperti apa faktanya untuk diketahui semua pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, dalam dokumen kerangka ekonomi makro ini, ada satu paragraf yang menjelaskan bahwa belanja pegawai sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal
akan dioptimalkan untuk mendukung penyediaan layanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Nah, poin yang kedua di sini adalah menjaga daya beli kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, antara lain melalui pemberian THR dan pensiun ke-13 dengan tetap menjaga efisiensi anggaran dan memperhatikan keberlanjutan fiskal. Jadi, anggaran 2027 itu, Bapak Ibu, tetap mempertahankan pemberian THR dan gaji 13 untuk ASN dan pensiunan. Karena beredar juga informasi di berbagai media bahwa efisiensi gaji 13 dan THR defisiensi. Nah, ternyata dari dokumen ini dijelaskan bahwa THR dan gaji 13 tetap dianggarkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari DPR RI melalui salah satu media resminya, itu menyampaikan seperti ini. Gaji ke-13 pensiunan ASN mulai disalurkan. Bagi sebagian dari mereka, tambahan penghasilan ini tentu sangat bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Karena itu, DPR menekankan pentingnya pelayanan yang mudah diakses, pendampingan bagi yang mengalami kendala, serta pengawasan terhadap potensi penipuan. Hak para pensiun ini dapat diterima dengan lancar, aman, dan bermanfaat bagi kesejahteraan. Jadi dari DPR menyampaikan bahwa itu Bapak Ibu, gaji 13 itu sudah mulai tersalur tanggal 2 Juni. Dibayarkan otomatis sesuai ketentuan, tidak perlu pengajuan permohonan dan tidak perlu autentikasi ulang Bapak Ibu ya. Terkait gaji 13 yang disalurkan melalui PT Taspen dan Mitra Bayar di seluruh Indonesia, baik perbankan maupun pos seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu harus waspada dengan modus penipuan. Perlu dipahami bahwa pensiunan ASN diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Taspen atau menawarkan bantuan pencairan gaji 13. Jangan sampai Bapak Ibu memberikan data pribadi, membagikan OTP atau PIN. OTP ini biasa dalam bentuk SMS atau pesan yang masuk di HP berupa kode. Nah, kalau ada yang meminta itu, maka Bapak Ibu jangan berikan. Sekali lagi, jangan diberikan. Dan yang ketiga, melakukan pembayaran kepada pihak tertentu juga jangan Bapak Ibu. Karena gaji 13 ini haknya Bapak Ibu dan otomatis tersalurkan bahkan tanpa autentikasi. Dan tidak ada biaya-biaya yang untuk mencairkannya Bapak Ibu. Jadi berhati-hati. PT Taspen menegaskan seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya Bapak Ibu. Nah, seperti itu terkait gaji 13. Adapun terkait rapilan gaji, ini perlu Bapak Ibu juga memahaminya. Tak ada pertanyaan dari Ibu Deviana seperti ini kepada media resmi Taspen dan kemudian dijawab pertanyaannya, "Saya mau tanya Min, kapan rapel cair?" Taspen menjawab, "Halo Sobat Taspen, terkait hal tersebut kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah atas rapelan gaji pensiun. Silahkan Sobat dapat mengakses informasi terkait tersebut pada media sosial resmi Taspen ya yang bercentang biru." Jadi terkait rapilan gaji, kesimpulannya Bapak Ibu itu adalah berita yang sumbernya tidak ada Bapak Ibu. Dengan demikian, rapilan gaji memang tidak ada sejauh ini. Karena memang kenaikan gaji 2025 dan 2026 ini memang tidak ada. Jadi logikanya apanya yang mau dirapel, sementara kenaikannya saja tidak ada. Itu yang pertama. Ini harus disampaikan dengan gamblang Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak termakan, tidak hanyut dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan ada rapelan dan seterusnya. Padahal faktanya tidak ada.